lanjut aja. Langsung kenalan dulu dong. Nah, yuk. Nah, kenalin abang kakak dan teman-teman semua. Saya Muhammad Aldo Nasrullah dengan NIM 125244042. Lanjut. Ya lanjut. Mungkin ke aku kenalin namaku Surya Haji Wibiseno, NIM 125240555. Oh ya BTW ini nggak formal nggak apa-apa ya guys ya. Pakai gua juga nggak apa-apa. Santai aja santai-santai. Lanjut lanjut. Oke, boleh deh. Perkenalkan, aku Faiz, NIM 1252408. Boleh lanjut. Jadi Lanjut. kenalin, aku Rahmat Sultan Rafalah, biasa dipanggil Rafael, 125240444. Oke, Oke, halo semuanya. Kenalin, nama aku adalah Zara Firunisa, NIM 125244081. oke, kenalin semuanya. Nama gue Tufail 125240882. Ya udah lanjut langsung lanjut aja ya. Ini dulu deh. Kalian kemarin pas ada pembuatan tugas roadmap pemilihan mata kuliah. Nah, pada ambil apa nih? Spesialisasi kah, double major kah, atau apa? Boleh mulai Rafael dulu deh. Evel, lu kemarin ambil apa, Vel? Gue ngambil spesialisasi, kalau lebih spesifiknya yang fokus pada 3 bidang. Ketiga-tiganya tuh berarti. Ya, Hmm, Oke, lanjut dulu deh. Lanjut yang lain baru ntar ini jelasin alasannya. Yang lain apa nih? Aldo, apa do? Ngambil apa do? Gini Mas Haji, eh, gua kayaknya rencananya pengennya ambil 2 SKS, tapi nggak menutup kemungkinan buat ambil 3 kalau mampu. Itu sih. Kalau Mas Aji gimana? Oke, kalau dari aku sendiri sih kurang lebih sama kayak si Rafael ya. Jadi ambil spesialisasi dan spesialisasinya tuh ketiga-tiganya. Jadi ya metalurgi fisik, metalurgi ekstraksi sama PBG. Kalau lu gimana Is? Kemarin kan pas mentoring katanya mau double major nih. Nah, kemarin pas pembuatan roadmap gimana? Jadi gimana? Aku fokusnya ke metalurgi fisik dulu, karena kalau double major kan, pertama belum ada skema yang jelas ya. Yang kedua, percuma juga kita kan nggak boleh nulisin mata kuliah core di jurusan lain di roadmapnya. Jadi ya udah aku pilih metalurgi fisik gitu sih. Eh, lanjut. Andilah mungkin Andilah. Oke, kalau aku sendiri ngambil spesialisasi, jujur aku tuh pengen banget ngambil spesialisasi ekstraksi, tapi uh, belum terbayang lebih lanjut tentang itu. Jadi makanya buat kemarin aku milihnya buat ambil ketiga spesialisasi tadi. Uh, Pengolahan bahan galian, ekstraksi, sama metalurgi fisik. Kayak kalau dipikir-pikir lebih lebih mendingan kita tahu dan mempelajari semua spesialisasinya aja gitu. Oke, udah sama alasannya ya. Sebenarnya tadi cuma ditanyain ini doang sih spesialisasi apa. Tapi nggak apa. Lanjut ke ini dulu ke Tufel. Baru ntar ditanya. Apa jelasin satu-satu alasannya. Lo apa Pel? Ambil apa Pel kemarin Pel? Eh, gue kemarin milih metalurgi fisik karena gue ngeliat Faiz ngambil metalurgi fisik, terus gue ngambil metalurgi fisik. Ini jujur. Jujur banget ya. Hmm. Jawaban praktis, man. Jawaban. Oke. Oke, ini ya mungkin lanjut ke alasan mungkin ya. Mungkin gue mulai dulu deh. Kenapa aku milih spesialisasi dan ketiga-tiganya. Nah, eh, sebenarnya kalau alasan pastinya sih belum
ada sih. Soalnya kan jujur dari ketiga-tiganya tuh aku kurang research lebih lanjut gitu. Cuma karena dari diriku sendiri tuh tipe orang yang ini kan generalis, yaitu ya pengen tahu aja gitu semuanya. Jadi ya aku mikirnya kayak ya oke lah bakal aku ambil spesialisasi dan aku ambil ketiganya yaitu ekstraksi, fisik sama PBNG. Terus juga kan aku mikir ke depannya tuh kalau misal aku ngambil ketiga spesialisasi ini eh, lapangan pekerjaan yang bisa aku lamar nantinya tuh bakalan lebih luas kan, cakupannya tuh lebih luas. Soalnya ya apa yang ku pelajari itu ada gitu tiga-tiganya. Dari hulu sampai hilir tuh ada semuanya gitu. Ya meskipun nggak terlalu yang mendalam banget, tapi ini sih menurutku dengan aku bisa ambil tiga spesialisasi itu dan misal pun terwujud beneran, ya nggak menutup kemungkinan aku bakalan belajar kayak misal eh ini sih kayak mata kok kayak hal-hal yang mungkin nggak dipelajari di kuliah tapi masuk ke dalam ketiga spesialisasi itu. Jadi kayak ya yang ku dapat tuh bukan cuma ya sekedar sepele lah, sedasar-dasarnya aja gitu. Tapi ya lebih research mendalam gitu. Kalau lu gimana, Pel? Kan sama tuh, sama-sama ambil tiga-tiganya. Alasan lu apa kemarin? Kalau gue jujur waktu bikin roadmap kemarin juga belum kepikiran gimana, maksudnya apa yang mau diambil gitu kan. Terus kalau secara garis besar, yang baru kepikiran tuh yang spesialisasi dan ngambil tiga-tiganya juga. Nah, alasanku ngambil ketiga-tiganya itu soalnya aku ngeliatnya tuh saling nyambung sama bentuk alur yang lengkap di dunia metalurgi. Jadi kayak jelasin dari tahapan hulunya dulu, terus proses intinya, terus ke hilir juga. Nah, dengan kayak gitu, aku ngeliatnya kayak bener-bener bisa bikin paham gimana ngeproses bahan galian dulu, terus diekstraksi jadi logam, terus dimodifikasi sama sesuai kebutuhan yang ada di industri. Terus alasanku nggak ngambil yang minor atau major, mungkin kemarin aku mikirnya aku pengen ngedalamin dunia metalurgi secara utuh tanpa harus bagi-bagi fokus ke bidang lain. Soalnya takutnya jadi nggak kebagi gitu ilmunya. Berarti Terus ini. Oke, lanjut dulu. Lanjut ngomong Lanjut, ngomong lanjut. dulu ngomong dulu. Enggak, kan kau bilang pengen ya udah terfokus ke metalurgi aja gini gini gini. Terus ya kalau dilihat ininya kan kayak kedepannya kan lapangan pekerjaan kan kayak yang ada di Indonesia kan yang banyak tuh ya intinya kalau metalurgi fisik tuh masih jarang lah di Indonesia. Ya, kebanyakan di Masih luar. banyak kan di luar negeri gini gini. Dan kalau kedua spesialisasi yang lain tuh kan ya bisa dibilang kan bakalan jauh nih kerjanya kemana-mana gini. Jadi kayak ini ya kayak ya udahlah oke-oke aja gitu ya kerja jauh gitu kan Aman siapa banget, tahu aman banget. kan katanya mau jadi family man kemarin gitu. Nggak bilang. Nah, pokoknya aku nggak ngambil yang minor major. Pokoknya aku takut resikonya pemahamannya di bidang yang metalurgi utamanya tuh nggak mendalam. Terus ya aku pengen lebih siap aja lah kontribusi di dunia metalurgi yang bener-bener dalam banget. Hmm. Udah sih gitu Oke aja sih. oke. Nah, ya terus aku kayaknya ada satu alasan lebih sih kayak ya kalau kita lihat bareng-bareng kan kayak peraturan dan undang-undang yang berlaku di dunia ya pekerjaan yang lingkupnya pekerjaan kita gitu kayak pertambangan dan lain sebagainya itu kan kadang masih ini kan nggak sesuai dengan apa yang ada di lingkup di dalamnya gitu. Seakan-akan kayak yang ngebuat itu semua tuh nggak paham gimana kerjanya gini. Jadi kayak ya pada akhirnya aku pengen ngambil ketiga spesialisasi itu. Jadi kayak pengen bener-bener paham gitu kayak
di dunia metalurgi itu gimana dari awal sampai akhirnya itu gimana gini-gini. Dan kalaupun nantinya kerjaku gak bakal di dunia industri kayak gitu-gitu ya, at least aku bisa berkontribusi dengan ya itu tadi kayak misal ngasih saran buat peraturan ini kayak jadi kayak ya apa yang ada di peraturan itu sesuai lah. Ya, ini BTW dari Bang Nurbin aja sih kemarin bilang kayak gitu. Ya, lanjut. Jelasin Do, Emang kenapa Do? emang insight dari Bang Nurbin tuh kemarin sangat membantu ya Ji ya. Itu dia asli Gokil. terbuka kemana-mana nih pikirannya nih asli langsung. Kalau dari gua, tadi kan gua kan bilang nggak menutup kemungkinan untuk 3 spesialisasi. Tapi gua tuh sangat condong ke metalurgi di ekstraksi dan bahan galian. Tapi lebih fokus kepada metalurgi ekstraksi. Karena karena gini sih, apa? Iya, emang benar kalau misal dari gua kalau ambil 3 spesialisasinya nanti kayaknya apa ya menciptakan sebuah apa namanya pemahaman secara menyeluruh gitu. Tapi menurut gua tuh apa namanya? Gua tuh pengen mempelajari spesialisasi itu lebih dari 13 SKS yang ditetapkan kan minimal. Gua tuh pengen ambil lebih sih di ekstraksi karena menurut gua tuh kayak matkul-matkul yang diberikan seperti refraktori atau enggak logam tanah jarang itu menurut gua tuh apa namanya ya eh, dari proyeksi industri perkembangan industri di Indonesia itu adalah yang apa namanya yang sedang berkembang terutama di logam tanah jarang di mana kayak PT PT perusahaan yang termasuk di Mind ID Group itu sekarang kayak sedang apa menyusun pabrik yang baru sehingga dapat mengolah logam tanah jarang walaupun itu masih dibilang masih lama ya kayak 5 tahun 10 tahun ke depan. Tapi selain itu gue juga kayak ada kepikiran gitu untuk belajar meteorologi logam tanah jarang karena keinginan untuk melanjutkan studi ke offshore luar negeri gitu kan kayak di Cina gitu seperti itu yang dimana dari mereka sendiri kayak teknologi tentang pengolahan logam tanah jarang itu sangat bagus di seluruh dunia gara-gara itu sih gua lebih condong ke 2 spesialisasi terutama lebih ke ekstraksi selain itu kayak buat pengolahan bahan galian alasan gua kayak lebih condong ke sini itu karena menurut gua tuh pengolahan bahan galian tuh spesialisasi yang udah comfort pick lah di Indonesia karena matkul yang diberikan kan tentang kayak batu bara, mineral itu sendiri yang udah apa ya udah settle lah di industri Indonesia seperti ya penambangan batu bara dan lain-lain kayak di Kalimantan gitu-gitu itu sih Terus kenapa metalurgi fisik nggak diambil Do? karena metalurgi fisik apa ya ini sih kayak ada hubungannya sama talk show yang kemarin gitu menurut gua tuh kayak apa namanya ya it doesn't apa nggak ngaruh amat gitu loh karena lo pas lo pasti selalu belajar kan misal udah lulus kayak lo pasti belajar kayak hal-hal lebih bisa aja walaupun gua udah ambil spesialisasi di bidang kalian ternyata ada lebih banyak lagi yang perlu dipelajari kan terus kayak dan itu juga agak menutup kemungkinan buat spesialisasi yang nggak gua ambil misal kayak bang kemarin itu walaupun dia nggak ambil fisik ternyata pekerjaannya di fisik sehingga mengharuskan dia untuk belajar dan menurut gua tuh gua nggak bukan orang yang kayak nggak bermasalah gitu untuk belajar hal baru walaupun gua nggak suka. Itu sih. Ah, oke. Mungkin dari Mas Faiz ada tanggapan. Nah, iya nih, kan Faiz spesialisasi meteorologi fisik. Gimana nih? Kalau aku sih milih fisik, alasannya sebenarnya udah banyak dijelasin ya di tugas Metalise yang 4. Terus dari seminar Bang Jalu juga aku rasa udah lumayan cukup jelas sih. Intinya kayak rantai apa ya pengolahan mineral Indonesia itu masih terputus gitu loh. Kayak sayang banget udah PBG-nya oke,
ekstraksinya udah oke, tiba-tiba Medvisnya harus ekspor dulu gitu. Dan aku baru ngeh bahwa ini sebenarnya yang sering dipermasalahin sama Faisal Basri dulu waktu masih zaman Jokowi. Kayak kan dia suka bilang tuh, oh ini Indonesia bodoh nih malah jual nikel segala macam gitu. Dulu aku nggak ngerti kayak bodoh di mananya, kan udah bagus bikin smelter. Ternyata ini jawabannya gitu. Jadi pertama itu sih aku rasa emang apa ya, ini puzzle yang kalau dilengkapin, kepingan puzzle yang kalau ditaruh dilengkapin tuh udah bisa bagus banget lah. Itu pertama. Kedua, eh, kalau spesialisasi itu sesuai namanya kan dia apa ya, menurut aku sih idealnya tuh menju men apa ya, kayak ngegali satu bidang secara lebih dalam gitu, bukannya nyoba semua bidang. Kalau itu apa ya, kurang tepat lah dikatakan spesialisasi gitu. Itu kenapa aku ya walaupun tertarik sih sama PBG juga sama ekspresi juga, tapi aku fokus ke fisik aja gitu. Yang ketiga, eh, kalau lapangan kerjanya lebih banyak di luar negeri itu benar, dan aku juga emang rencananya kalau kalau bisa sih kerja jangan di Indonesia ya. Aku tim yang kabur aja dulu sebenarnya gitu. Jadi ya udah cocok lah sama tujuan aku gitu. Hmm. Kalau Tufel gimana nih? Ntar, gua mau tanya nih, kenapa nggak jadi ambil, oh tadi udah dibahas singkat ya, kenapa nggak jadi ambil double major, terus apakah kedepannya, misal kebijakannya tuh ya tentang double major nih jadi lebih jelas dan lain sebagainya, apakah ada kepikiran lagi mau double major Mas Faiz? Oh, kepikiran sih pasti, tapi ada beberapa faktor kan. Pertama dari dosen wali yang pasti ngasih kita double major atau enggak. Yang kedua dari segi beban akademik juga, beban akademik, beban organisasi dan kesibukan lainnya aku juga harus pertimbangin kan. Apakah double major ini beneran se-worth it itu? Apalagi kalau ternyata nanti harus terlambat 1-2 semester kan agak sayang ya, keluar duit mahal kan. Apalagi ITB ya, tahu lah UKT-nya berapa gitu. Jadi Hmm. ya perlu banyak faktor yang dikonsiderasi sih ke depannya. Tapi kalau emang aku rasa masih visible untuk dicapai double major, nggak ada masalah sih gitu. Oke, lanjut. Tufel Gibran, sama-sama metalurgi fisik nih. Kenapa Pel? Gimana Benar, Pel? benar kata Faiz. Jadi pengen lebih fokus di pembuatan bendanya daripada kayak pengambilannya. Dan sama pengen keluar negeri juga sih. Pengen jalan-jalan. Aduh, oke. Alasan singkat, sangat-sangat Enggak, ini ya, lebih menjurus gitu ya. ke apa? Kan sebenarnya kalau dibilang hilirisasi kan permasalahan utamanya karena si pabriknya itu bukan milik Indonesia 100% kan. Iya. Karena investasinya masih dari asing dan kita cuma eksploitasi sumber daya alamnya dibikin setengah jadi terus dikirim ke luar negeri. Nah, instead of ngambil lahan di sini buat pabrik tanah, mending kita jadi SDM yang di sana gitu. Jadi kita pekerja di Hmm. sana, kalau misalnya kita sama-sama cabut balik ke Indo, ya mereka nggak punya apa-apa gitu buat kerja. Gitu sih. Oke, oke. Oke, lanjut Dil. Tanya Bel. Bel mau tanya Bel. Oke, lanjut dulu. Tanya apa Wah, tuh? kayak apa tuh, Vel? Lu kenapa ngambil yang minor atau major, Bel? Alasannya, Bel. Nah, sebenarnya kemarin tuh pengen ngambil minor kan. Karena Hmm. penasaran banget nih kalau sama minor-minor gini. Nah, pengen ngambil minor di apa namanya? SPM tuh. Cuma merasa kayak terlalu melenceng dari jurusan dan takutnya malah nggak bisa keep up gitu sih. Hmm. Oke, oke. Lanjut Dil. Terakhir Dil. Kenapa tuh kemarin ngambil spesialisasi? Ini aku kan eh, seperti yang udah tadi aku omongin, kalau aku ngambil spesialisasi jadinya yang 3 spesialisasi tadi, karena jujur aku kurang riset, guys. Kayak pemilihannya kemarin tuh jujur kayak kurang riset, kurang matang juga, dan mungkin bakal banyak nanya-nanya juga ke teman buat nanti ke depannya milih spesialisasi yang benarnya. Terus ya udah dasarnya kenapa milih 3 tuh pikiran singkatnya tuh kayak ya udah
dengan memilih 3 spesialisasi itu aku jadi tahu ketiga proses itu gitu loh. Itu yang aku pikirin secara singkatnya. Terus aku mau nanya ini deh ke kalian. Kalian kenapa ada yang kepikiran nggak kayak ngambil minor sama material? Terus soalnya aku tuh kepikiran kayak ngapain gitu loh ngambil sama material. Mungkin aku jawab ya. Kalau FTMD itu terus material tuh nggak buka minor sama sekali. Jadi kalau kita mau minor yang ya nyerempet dikit lah, itu paling di teknik fisika ngambil material. Ada beberapa material gitu. Itu sih. Yes. Itu mewakili semuanya sih. Soalnya emang nggak ada minat-minat dari ini. Ya, tapi meskipun gitu, emang dari awal kalau dari aku sendiri nggak ada kepikiran minor atau double major sih. Aku lebih ke kepikiran pengen, nah ini lanjut pembahasan ini selanjutnya itu pengen setelah lulus tuh mau lanjut studi apa gimana. Nah, kalau dari aku sendiri itu sebenarnya dari awal sebelum masuk kuliah, sebelum masuk ITB pun kayak ada kepikiran kayak pengen fast track gitu. Intinya pengen langsung S2. Nah, terus kemarin pas habis talkshow juga, nah itu kan disebutin kan benefit-benefitnya apa, kekurangannya apa, gini-gini. Dan menurutku apa ya, kayak ya itu bener-bener worth it banget lah, kayak ya oke, kayak nambah kayak teman-temanku yang ya kalian semua misal ntar pada lulus gini-gini, terus habis itu mungkin kerja gini-gini. Ya oke, aku bakalan mungkin sedikit kayak merasa sedih, iri dan lain sebagainya. Kayak soalnya kan kayak wah teman-temanku udah pada lulus nih, udah pada cari kerja nih, udah pada dapat duit nih, gini 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 kan kayak siapa sih yang nggak mau dapat duit gitu. Nah, tapi dengan lu nambah setahun lagi dan lu bisa lulus S2, menurutku kayak bener-bener kayak ya kenapa enggak gitu selama nah selama nilai lu mencukupi. Nah, di situ titiknya. Nah, jadi kayak menurutku kalau misalnya emang ntar ya di semester ini dan semester berikutnya nilaiku bakalan cukup, ya kayaknya kemungkinan bakalan ngambil ke fast track langsung sih, kayak pengen langsung S2. Soalnya itu kan hitungannya juga beasiswa kan kemarin katanya, kayak ya UKT-nya dibayarin gini-gini. Jadi kayak oke, fine. Aku bakalan setahun lebih di ITB, tapi ntar kayak ya kayak entah gelar kayak apa kayak pengetahuanku sih paling ini kayak bener-bener misal kan kemarin roadmapku kan tentang spesialisasi itu tiga-tiganya gitu. Nah, bisa jadi misal ntar beneran aku ngambil spesialisasi tiga-tiganya, di tengah perjalanan tuh aku kepikiran kayak oh ternyata aku lebih cocok ke yang ini gini 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 gini. Nah, jadi S2-nya otomatis aku bakalan ngambil ke yang lebih menjurus ke apa yang cocok di diriku gitu. Nah, itu kenapa aku juga pengen langsung fast track gitu. Kalau dari kalian gimana? Pas udah selesai kuliah nih mau lanjut apa kerja dulu apa gimana? Mau deh jawab. Kalau aku sebenarnya dari awal pengennya lulus S1 ini pengennya langsung kerja. Karena pengen dari pengalaman dulu di lapangan kayak gimana. Terus menimbang juga aku anak pertama, jadi pengennya kerja dulu lah, menghasilkan dulu, baru kalau ada kesempatan pengen lanjut S2. Gitu sih. Mungkin kalau nggak anak pertama, aku pengen lanjut S2, fokus pendidikan, mungkin sampai S3 juga pengen. Tapi untuk sekarang di pikiran aku S1, terus lanjut kerja gitu guys. Kalau kalian gimana? Kukira mau jadi ibu rumah tangga, Dil. Enggak gitu atuh Ji, para pisan, aih. Enggak, tapi aku mau nanya kayak ke kalian semua deh, kayak ya banyak orang tuh ya kebanyakan orang kayak bilang orang tuh kalau udah kenal namanya duit itu bakalan kayak bener-bener ketagihan, bakalan pengen kerja terus gini 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 gini. Jadi kayak nah itu pun kayak ada pengalaman dari mungkin saudaraku kayak awalnya tuh dia pengen S2 gini gini gini. Cuma
emang keadaan yang harus maksa kayak ya kerja gini gini gini. Nah terus pas kerja itu kerjanya ya udah emang kan udah ngasilin duit kan gini gini. Nah tapi pas di tengah-tengah kerja itu sebenarnya dia tuh ditawarin kayak beasiswa gitu sama dosennya kayak dan beasiswanya tuh ke luar negeri gitu. Nah terus pertimbangan dari si dia pun kayak eh ini sih ya kayak pertama emang sama kayak lu deal kayak anak pertama gitu sama-sama anak pertama kayak mungkin dia ngerasa bebannya ada di dia gini-gini terus ya karena emang mungkin udah kenal dunia kerja itu tadi ya jadi kayak pada akhirnya dia pun nggak ngambil kesempatan itu tadi. Nah menurut kalian gimana guys? Apakah statement yang kayak gitu tuh benar gitu? Kalau menurut aku ya, tergantung ke kita punya cita-cita yang spesifik dan emang kuat banget atau enggak. Kalau misalnya kita masih ngawang-ngawang, wajar banget gitu. Kita begitu dapat kerjaan yang gajinya oke, duitnya kenceng, langsung, oh gas aja terus aja deh, nggak usah lanjut S2 gitu. Tapi kalau kita udah punya tujuan yang terpatok kuat gitu, ya aku rasa sekalipun ditawarin uang gede, selama nggak sesuai sama tujuan kita bisa nolak kok gitu. Ditambah lagi kalau ternyata kita secara finansial dari keluarga misalnya masih mencukupi atau kita udah punya, ya intinya kita nggak sekekurangan itulah. Harusnya sih bisa aja kita nolak uang yang kita dapetin dengan pekerjaan itu. Oke. Dari yang lain gimana guys? Menurut kalian statement kayak gitu tuh enggak nih, enggak kok, enggak bakal menurut enggak bakal apa gimana? Dari Tufel yang sudah berpengalaman. Gimana Vel? Coba bisa diulangi. Menurut lo kalau seseorang tuh udah nyentuh dunia kerja dan udah dapet duit gitu ya, Wah, itu bener banget. Itu bener banget. Itu sangat benar. gimana tuh? Bisa diceritain nggak gimana Iya sama sih. pengalaman? Jadi Oke. sebenarnya yang paling kerasa itu ini untuk cowok ya, karena cowok kan sebenarnya dibuild untuk kerja ya. Buat cowok yang dibuild untuk kerja, 1 bulan pertama kerja kan bakal capek banget kan. Dan di akhir bulan lu dapat transferan gaji dengan uang, apalagi kalau di bidang metalurgi kan uangnya banyak ya. Ya itu jujur itu nagih. Gue yang dulu gajinya cuma UMR aja udah kayak wah duit nih. Gimana kita yang bisa kayak kali 2 UMR kali 3. Jadi itu emang sangat menggoda. Oke, terus pada akhirnya kalau dari lu sendiri, ntar abis lulus dari sini mau gimana Pel? Mau emang langsung kerja lagi apa ada kepikiran S2 nih? Pasti kalau gue sih pasti kerja ya, karena untuk S2 umur gue udah terlalu tua dan mendingan langsung kerja. Sama kalau kerjanya kan sebenarnya kan kebagi dua kan, ada yang metalurgi sama non metalurgi. Sebenarnya kalau misalkan ada pilihan dari non metalurgi yang oke, ya bakal ambil yang lebih oke sih, nggak harus metalurgi juga sebenarnya. Tapi kalau misalkan ya ternyata dapatnya di metalurgi, ya udah fokusnya di metalurgi dan Tapi di lu lebih metalurgi fisik. prefer ke yang mana nih? Nggak tahu sih, karena belum tahu kan. Oh, tapi kalau misalnya dilihat dari sekarang sih masih di metalurgi ya. Oke. Lanjut ke yang lain. Do, gimana Do? Mau lanjut S2 apa kerja Do? Apa nikah Do? Oh, langsung punya anak ya Ji ya. Mantap Ji. Itulah. Anak tuh Kalau membuat dari gitu. kalau dari gua melihat S2 dan bekerja itu sama-sama apa ya? Lu bakal dapat pengalaman baru, ilmu baru. Tapi di sini gua tuh lihat kalau S2 itu sebagai apa namanya ya? Menurut gua dia tuh bakal bantu kalau kita tuh udah jelas maunya seperti apa kan, dan jelas kita maunya seperti apa tuh dari pengalaman kerja kita. Nah dari sana gua tuh niatnya pasti bakal cari duit dulu, dan kalau bisa kalau emang dapat rezekinya mungkin dapat beasiswa dari dosen ataupun dari perusahaan yang gua kerja gitu kan.
untuk ke luar negeri, ke Cina gitu, seperti itu. Nah, tapi gue juga nggak menutup kemungkinan kalau S2 tuh bisa ambil di jurusan yang di luar teknik, misal kayak dokter Tirta, misal kayak di bisnis gitu. Misal gue pengen bangun bisnis terus seperti apa itu sih. Jadi gue tuh lihat kalau yang paling gue butuhin dalam hal belajar ya itu kerja dulu sih. Itu meniti karir dulu dan mungkin konsistennya 4-5 tahun lah di sana baru nanti kayak lanjut S2 itu sih. S2 kalau udah nikah ya dia. Nggak tahu. Masa Emang kau mau 4 tahun, nikah, ya kan nggak nah, tahu ya Ji ya. kau 4 tahun 5 tahun kerja masa nggak mau nikah do? Umur kau berapa nanti do? Masih muda Ji, masih umur Hmm. 26 Ji. Ih, Lah kan lulus kan umur berapa? Terus tambah 5 21. tahun tuh. 21 baru lulus. Amin. Oke oke. Lanjut ke yang lain. Rafael gimana Vel? Kalau gue sekarang kayaknya mau kerja dulu. Tapi kalau misalnya saat gue jalanin terus dapat kesempatan bisa fast track dengan nilai yang mencukupkan ya, harus digaris bawahi nilai yang mencukupkan, mungkin gue bakal ngambil fast track sih. Soalnya Hmm. menurutku kan dengan apa sih gelar kita yang makin banyak, otomatis kan penghasilan yang dapat kan juga tambah gede juga kan. Hmm. Mungkin Ya itu ya aja ya. sih. Oke. Bisa diterima. Oke lanjut. Pak Is tadi udah belum Is? Oke. Gimana Is? Kalau dari lu Is? Kemungkinan lanjut S2 karena aku tuh jujur tujuan utama cita-cita yang utamanya tuh jadi akademisi bukan profesional karena aku ngerasa passion aku tuh sebenarnya di ngajar bukan kerja gitu. Bahkan sebenarnya kalau misalnya gaji guru itu layak lah ya mungkin aku mending jadi guru daripada metalurgi gitu kan lebih enak ya ilmunya lebih nggak seribet metalurgi dan sebagainya tapi ya karena ya udahlah ngikutin aja aku berencana jadi akademisi tapi yang nggak di Indo pasti harus keluar kan. Nah, mau nggak mau aku harus S2 keluar langsung. Dan Hmm. aku rasa masih terbuka aja karena ada beberapa alumni ITB, metalurgi ITB kan yang bisa jadi dosen di luar ya. Misal Pak Tim Pasang kan sekarang jadi dosen di Western Michigan. Atau Pak Akbar tuh di Swinburne. Bahkan Pak Taufik pun kan sampai 3 tahun di Queensland kan ngajar sebelum sekarang balik ke ITB. Jadi ya mungkin aku perlu lebih banyak konsultasi lah ke dosen-dosen ke Pak Taufik atau Pak Edi juga oke sih. Meskipun dia itu kan tapi ya menarik sih ceritanya kemarin kan diceritakan pembimbingnya tuh Pak siapa Napier Hill gitu di Queensland jadi aku tertarik ikuti jejak mereka lah inspiratif gitu dan tapi aku belum kepikiran juga misal ada hal lain ya yang ternyata ke depannya ekonomi makin di dunia ini bukan cuma di Indonesia udah makin goyang-goyang gitu ya aku mungkin Hmm. milih kerja aja supaya pendapatan lebih stabil nggak perlu sibuk mikirin finansial nggak perlu sibuk mikirin beasiswa gitu sih kalau menurut aku. Hmm. Berarti ini ya Is kayak bener-bener kalau dari cita-cita lu ke depannya terfokus ke akademisi gitu ya. Kayak pengen jadi dosen gitu dan lain sebagainya. Ya, bisa dibilang gitu. Eh, Sebenarnya 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 eh, inti dari pembahasan di video ini aman sih guys kayak ya udah itu aja ya kayak memuat pemahaman terkait perkembangan perkembangan peran industri keilmuan dan pembagian keilmuan teknik metalurgi. Udah nggak sih? Udah masuk nggak sih tadi? Udah kan? Aman kan? Kayak Aman banget, perkembangan. udah masuk. Iya kan udah semua. Oke, mungkin dari kalian dulu deh. Ada yang mau ditanya-tanyain nggak ke ya mungkin ke general ke semuanya apa ke salah satu apa gimana? Apa aja tanyain guys buat Boleh deh. ke depannya. Oke, silakan Kira-kira, Pak Is. oh ya, kalian tuh di roadmap-nya ngisi, rencananya berapa SKS sampai lulus? Sama
kalau ngambil mata kuliah di luar metalurgi di semester kedepannya yang bukan apa MK PBL-nya tuh apa aja? Oke, yang lain coba jawab dulu. Jujur, aku kemarin lupa KPBL ku apa. Bentar, aku buka dulu. Faiz, gua ngambil 144 pas. Terus yang apa mata kuliah pilihan bebas luar prodinya ngambil studium general, terus MRI sama satu lagi apa ya lupa gitu. Tapi pokoknya pas 144. Hmm. Satu lagi yang punyanya nggak sih yang Yang itu? TTL ya TTL. Oh, Ya, yang kalau lu teknik kenapa tuh tunggal. sengaja pas 144 gitu, Pel? Eh suka aja 144 kayak angkanya bagus gitu. Oke. Oh, gimana, Dok? Kalau dari gua berapa ya? 146 atau 148 lupa gua. Hmm. Buat gua ambilnya netnya SG, ada SG, terus apa ya? MRI juga sama sih kayak sama TOEFL. Terus terakhir tuh apa ini lupa gua. Ambil matkul olahraga sih kalau nggak salah, lupa gua antara nggak menyelam atau apa lupa sih gua jujur Oh, gitu. kenapa tiba-tiba ada menyelam, Dok? Ya barangkali lo ini kan deep sea mining deep sea mining ya kan, kita harus mengolah logam di bawah laut itu kan gitu, biohidrometalurgi, hidrometalurgi renang. Hmm. Oke, make sense. Kau apa, Vel? Rafael, gimana, Vel? Gua gua total ngambil 146 SKSIS. Terus yang dari luar gua ngambilnya Studium Generale, terus pengantar teknik tenaga listrik sama kebijakan iklim punyanya Mete. Kebijakan iklim. Oke. Kenapa ngambil PTTL? Anjay, PTTL. Emang bener PTTL ya singkatannya. Pengantar Teknik Tenaga Listrik. Kan itu masuk salah satu matkul yang itu kan yang dianjurin kan. Kalau mau ngambil yang Hmm. spesialisasi. Hmm. Kalau Studium Generale ya mungkin karena seru aja kelasnya. Nah, kalau kebijakan iklim nih, jujur karena temenku ada yang mete aja sih, jadi pengen tahu aja. Oke. Kau gimana, Dil? Aku ingatku ngambil total 148 SKS. Terus matkul yang luarnya tuh ambil sama studium general juga. Itu karena dapat review. Katanya kalau masuk kelas itu tuh yaudah tinggal masuk doang. Abis itu resum itu auto A katanya. Itu katanya ya. Terus psikologi sosial. Itu rekomendasi juga waktu sharing masa katanya itu auto A juga. Apa, Dil? Sorry, nggak kedengeran barusan. Psikologi sosial. Oh, Itu auto oke. A kata-kata. Oke. Terus, Lanjut. Banyak dulu. oke. Kalau dari aku sih 146 SKS ya. Terus, kalau MKPBL-nya tuh, jujur, ya pertama tuh ada PTTL tadi sama kayak si Rafael. Nah, terus ini punya aku ada salah salah ketik deh kayaknya. Nah, rencana aku emang sama ngambil SG karena ya emang omongan dari abang kakak dan omongan dari yang lain kayak teman-temanku yang anak 23 gitu kayak iya matkul yang gampang dapat A gitu kayak siapa yang nggak mau gitu kayak kau cuma gitu-gitu doang
terus tiba-tiba dapet 2 SKS lagi, kayak siapa yang nggak mau di situ? Ya udah kayak ngambil aja ke SG. Terus sama sama apa ntar? Ntar punyaku punya aku ini deh, salah ternyata, baru ku cek ada yang sama ternyata. Hmm. Oh ya, ada kayak sistem kerja itu masuk MKPBL kan ya? Ya itulah pokok, ada kayak sistem kerja. Ya, itu 3 itu yang ku ambil. Kalau kau ambil apa Is emang Is? Oh ya, kalau aku tuh kemarin nulisnya 151 SKS. Sebenarnya gara-gara kelebihan aja sih di semester 5 tuh kan aku bingung. Awalnya tuh aku naruh beberapa mata kuliah spesialisasi itu di tingkat 3 semester 5 sama 6. Cuman kan tiba-tiba ada update tuh. Oh, taruhnya di tingkat 4 aja. Jadi akhirnya aku bingung kan ini buat ngisi gapnya apa nih. Nah, akhirnya aku taruhlah eh sama sih SG, TTL pasti ya. Terus aku ngambil perubahan iklim, energi terbarukan meteorologi, klimatologi, sama kebencanaan hidrometeorologi. Alasannya yang Hmm. pertama karena Mete itu enak, dia tuh di bagian apa namanya list matkul itu ada tulisan layanan dalam tanda kurung. Nah, layanan tuh khusus buat yang jurusan di luar. Jadi kita tahu matkul apa yang bisa diambil, mana yang enggak gitu. Sedangkan kalau kita ambil yang lain kan, misal di jurusan lain kita bingung kan, ini matkulnya bisa nih, bisa diambil gak nih atau cuman buat internal aja gitu. Pertama, yang kedua aku emang ya punya basic dikit lah di bidang meteorologi klimatologi. Jadi harusnya nggak belajar dari nol banget lah. Ya tipis-tipis bisa lah. Itu sih. Oke, oke. Oke, yang lain Anda yang mau nanya-nanya nggak guys? Tentang ya tentang mau milih kah itu tuh kayak, atau pandangan tentang di metalurgi kayak apa gimana? Nih gue mau nanya, Oke, boleh. Gimana Pel? kan kalau misalkan katanya ngambil metalurgi bisa kerja di perminyakan sama pertambangan juga kan. Ya, Nah kalau dari kalian gimana? Misalkan metalurgi nih ternyata misalkan nggak dapet. Nah maunya kemana? oke. Em, oke, dari aku dulu. eh Jujur, sebenarnya aku tuh nggak mau kerja jauh-jauh. Kayak kalau aku ini kan, kalau aku kan dulu FTTM juga, kerjanya kan dulu jauh juga kan, udah jauh di Kalimantan kemarin. Dan pengalaman kerja di lapangannya pun kan udah aku dengerin kayak gini 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 gini. Dan dari situ aku kayak em, kayaknya kayaknya kedepannya tuh aku mikir kayak eh kalau bisa aku pengen kerja tuh ke ya yang nggak jauh-jauh, at least di Pulau Jawa lah gitu. Nah terus eh jadi aku lebih memilih kayak bukan kerja di lapangan gitu. Cuma kalau emang pada akhirnya takdirnya bakal ke situ, ya udah mau gimana lagi. Cuma aku pengennya tuh mau nggak ke yang lapangan. Jadi aku pengen kerja tuh ke industri-industrinya gitulah, industri-industri metalurginya gitu. Jadi kayak kalau mau pertambangan perminyakan, kalau mau lebih milih ke pertambangan apa perminyakan, misal lapangan ya pertambangan sih. Soalnya jujur kalau perminyakan kan terkadang tuh ya, kalau pertambangan oke lah, misal di luar pulau gini gini gini. Cuma masih kejangkau bener-bener kayak ya nggak yang perminyakan kan kadang bener-bener entah di tengah laut kayak atau gimana kayak gitu-gitu kan kalau perminyakan. Nah, kalau pertambangan tuh aku mikirnya kayak ya mungkin Kalimantan atau di mana, kayak ya kayak kakakku itu, jadi kayak ya udah oke oke aja gitu, lebih ke pertambangan aja gitu. Kalau dari yang lain gimana nih? Kalau dari gua kan tadi kan gua kan bilang kalau dari spesialisasi kan ambil pengolahan bahan galian sama ekstraksi ya. Jadi otomatis harapannya itu berhubungan di dunia pertambangan itu sendiri. Kayak
Itu sih. Dan kenapa nggak ambil dunia perminyakan? Menurut gua gimana ya? eh Menurut gua agak gembel. Soalnya kebutuhan engineer metalurgi di perminyakan tuh kan dia kan kayak buat ngurusin korosi gitu-gitu kan. Kayak nggak terlalu banyak sih kalau apa kayak demandnya nggak terlalu banyak jadi takutnya kayak nggak dapat aja sih itu. Kalau semisal korosi kayak di pabrik petrokimia mungkin memang boleh aja sih. Nggak nutup kemungkinan juga kan kalau kita jadi engineer metalurgi di pabrik petrokimia seperti itu. Tapi gue tetap cenderung ke pertambangan sih. Lanjut, langsung lanjut aja guys. Timbul Izin jawab, pertanyaan. Bel. Silakan. Kalau gua kayak lebih cenderung ke industri pertambangan sih. Soalnya mungkin menurut gua dunia industri pertambangan juga. Nah, tapi kalau misalnya gua dapetnya di industri perminyakan, menurut gua juga nggak masalah sama hal itu sih. Lanjut. Misalnya apa ya? Sejauh ini nggak kepikiran sih terjun ke pertambangan atau ke perminyakan gitu. Kurang lebih sama kayak Ajil, aku lebih prefer kerja di perkotaan sekalipun nanti jadi profesional ya. Enaknya sih di perkotaan aja, nggak harus ke daerah-daerah apalagi ke offshore gitu. Tapi ya kalau terpaksa banget, cuman ada lowongan kerja di situ ya nggak masalah juga. Tapi kalau bisa milih sih nggak mau ke pertambangan atau perminyakan sih. Tuh. Lanjut mungkin ya. Kalau aku sama sih, aku pengennya spesifik pertambangan. Tapi kalau bisa jangan yang jauh-jauh karena jujur waktu di Nangor aja aku homesick ya. Terus jadi kayak kepikiran ini gimana nanti ya kerjanya. Jadi semoga nanti bisa dan makanya nggak mau yang jauh-jauh. Itu sih guys. Kalau lu sendiri gimana, Bel? Nah, itu gue tunggu banget tuh pertanyaan itu tuh. Aman banget. Jujur, gue juga sama. Gue nggak pengen kerja yang jauh-jauh kayak offshore di tengah laut. Bahkan kalau di metalurgi pun beda sih sebenarnya kalau kayak di luar negeri tapi kota gitu. Ya, maksudnya kalau di luar negeri nggak mau yang agak weird place kayak di Afrika gitu sebenarnya. Tapi ya kayak gitu. Kalau misalkan disuruh milih pertambangan atau perminyakan, lebih pilih pertambangan karena setidaknya masih napak tanah gitu sih. Ya udah. Yang lain. Ada yang mau nanya lagi nggak? Mas Aldo mungkin Mas Aldo. Amando. Nggak ada Mas Haji. Hmm. Ini aja deh pertanyaan terakhir. Aku mungkin ada nanya dan sekaligus mungkin kalau yang lain nggak ada yang nanya, tanya pertanyaan terakhir aja. Ya menurut kalian ke depannya industri metalurgi di Indonesia tuh bakalan kayak gimana? Dan apakah eh kalian lebih memilih kayak ya meneruskan industri metalurgi di Indonesia kayak ya memperjuangkan industri metalurgi biar bisa lebih berkembang di Indonesia apa kalian lebih memilih buat ya udah terima di luar aja gitu kerja di luar gini gitu gimana menurut kalian?
dulu ya. Gua tuh apa ya? Kalau kalau misalkan tahu teknologi metalurgi ekstraksi di Indonesia itu salah satu paling maju, bahkan paling maju di dunia gitu loh. Karena gini kan, kita kan beruntung, bisa dibilang beruntung, bisa dibilang nggak beruntung. Tapi kita tuh apa istilahnya diprioritasin sama negara Cina dalam hal investasi tentang nikel. Dan gara-gara apa investasi ini kita tuh mampu untuk membangun pabrik-pabrik yang sangat cutting edge, ya pokoknya pabrik yang paling maju gitu, teknologi yang paling mutakhir gitu loh. Jadi menurut gua perkembangan metalurgi terutama ekstraksi di Indonesia itu sangat bagus, sangat apa ya, sangat menjanjikan karena sangat banyak banyak sekali pabrik smelter yang dibangun, seperti kayak oke seperti pyrometalurgi yang melalui teknologi kayak electric furnace ataupun HPA, high pressure acid aging, seperti itu masih banyak lagi itu sih. Ya, yang lain mungkin ada yang mau ngasih tanggapan atau Kalau ada aku sih, yang lain. boleh duluan, Vel. Lu dulu aja, Is. Oh ya udah. Kalau aku sih sebenarnya gini, apa ya, ngembangin teknologi metalurgi di Indonesia itu bukan berarti harus kerja di Indonesia. Karena Hmm. yang setahu aku sih ada dua aliran tentang, apa ya, aliran pertama tuh mereka berpendapat tentang adanya brain draining. Jadi kalau orang Indonesia kerja di luar negeri itu, oh berarti otaknya tuh draining, kayak bocor ke luar negeri. Tapi ya itu yang dipegang sama Jokowi, Sri Mulyani, intinya mereka nyuruh begitu udah lulus kuliah pulang ke Indonesia gitu. Sedangkan aliran kedua tuh bilang bahwa dengan bekerja di luar itu bisa jadi brain circulating. Jadi kayak kita justru bisa menghubungkan Indonesia sama negara-negara lain gitu. Jadi penghubung, jadi ambasador sekalian. Dan yang dipegang sama Anies, Gita Wirjawan, Bagus Mulyadi, termasuk sama aku juga gitu. Jadi kalau menurut aku sih kerja keluar bukan berarti ninggalin Indonesia ya, tapi ya nempuh dengan cara yang lain aja gitu. Hmm. Oke. Fel, gimana Fel? Kau tadi mau ngasih tanggapan Fel? Kalau gue jujur, gue anggap industri metalurgi Indonesia ini kedepannya bakal maju banget lah pokoknya. Ya, yang udah dijelasin sama Aldo tadi kan juga udah fakta-fakta udah disebutin juga kan. Tapi mungkin kalau misalnya dikasih kesempatan buat milih di luar atau di Indo sih, kayaknya gue bakal milih di luar sih jujur. Kenapa tuh? Ya, hmm, atau ya soalnya kayak eh, orang tua gue sih ngomongnya usahain jangan kerja di Indo lah. Oh, Ya nggak tahu kenapa pokoknya usahain jangan di Indo lah. Ya, mungkin ada hmm. sesuatu kan. Berarti orang tua lu secara nggak langsung nyuruh lu kerja buat jauh gitu ya Fel ya? Buat jauh dari rumah gitu ya Fel ya? Hmm, kalau bisa sih gitu katanya. Soalnya kan industrinya kan kayak FTTM ini kan industrinya luas banget kan. Hmm. Bukan di luar-luar gitu. Hmm. Jadi usahain di luar sih katanya. Oke. Deal, ada tanggapan Deal? Si Dila menghilang dari lane. Mana Deal? Ada tanggapan nggak Deal? Apa udah? Oh, kalau tanggapan aku tentang industri metalurgi kan di Indonesia sangat positif thinking bahwa di Indonesia bakal maju industri metalurginya. Terus ya aku
akan lebih memilih buat mengembangkan industri ini di dalam negeri. Itu sih guys. Apalagi Ji? Lebih milih buat di Indonesia atau di luar negeri? Di Indonesia tuh cinta Indonesia pisan ini mah. Cinta Indonesia apa cinta Bandung? Cinta Cimahi sih. Cinta Cimahi kebetulan. Mau bikin smelter lah aku di Cimahi. Cimahi nggak ada apa-apanya Dil. Kan makanya aku yang majuin ntar bikin smelter gerak. Aku kerjanya nggak jauh-jauh. Ntar kalau Apa yang smelternya di demo warga gimana, Dil? Cimahi damai kebetulan, Bandung tuh yang nggak damai. Oh, oke. Paham. Oke. Thank you guys jawabannya. Udah sih kayaknya udah cukup banget malah sesi ini siniar kita ini. Ini ntar yang upload lu Do, apa gimana Do? Kan diupload di YouTube. Iya, soalnya kan recording file kan di gua ya. Iya. Ntar gua upload. Oke. Buat ketentuan uploadnya nggak ada yang aneh-aneh gitu kan, kayak deskripsinya kosong kan? Deskripsinya tuh kayaknya mending pakai nama, NIM sama kelompok apa gitu deh. Kelompok misalkan Iya. satu, Di kelompok guideline. A. Nama NIM Iya, kelompok kecil. emang ada ketentuannya. Tuliskan nama, NIM, nama kelompok mentoring dan kode kelompok. Oh, nggak kayak rangkuman gitu-gitu nggak kan? Videonya harus public by the way. Nggak Iya. boleh